Terima kasih Anda masih di Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur. Saudara, minibus menabrak pembatas jalan dan tiang lampu di Jalan Raya Panglegur, Kecamatan Telanakan, Pamekasan. Akibat kejadian tersebut, sopir meninggal dunia di lokasi terhimpit bodi mobil yang ringsek. Ini kecelakaan di depannya. Minibus yang dikendarai oleh Fajariatul Sulistiyowati, warga Galis Pamekasan, menabrak pot pembatas jalan dan tiang lampu hingga terguling. Kecelakaan tunggal ini terjadi di Jalan Raya Panglegur, Kecamatan Telanakan. Minibus melaju dari arah kota Pamekasan menuju Kabupaten Sampang. Mobil tiba-tiba menabrak tiang lampu serta pot pembatas jalan. Akibat kejadian ini, sang sopir meninggal dunia di lokasi kejadian lantaran terhimpit bodi mobil yang ringsek. Menurut polisi, dugaan sementara penyebab kecelakaan sopir yang merupakan karyawan Pegadaian ini kurang hati-hati saat mengemudikan kendaraannya akibat jalanan licin usai turun hujan. Pajero dari arah utara ke selatan, diakibatkan mungkin kemungkinan si pengemudi mengantuk lalu oleng ke kanan ke sebelah barat dan mengenai pot yang ada di tengah median jalan sama tiang listrik. Untuk korban satu orang meninggal dunia, perempuan, Desa Bulai, Kecamatan Galis, Pamekasan. Informasinya mengantuk, Mbak. Yang kami sudah nyampe ke sini, kendaraan sudah ke pinggir dan korban di rumah sakit. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas di Jalan Raya Panglegur, Pamekasan sempat macet. Usai menggelar olah TKP, polisi membawa bangkai mobil ini ke Polres Pamekasan. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan. Saudara, diduga korsleting listrik di bagian mesin minibus di Jember hangus terbakar. Lokasi kebakaran yang berdekatan dengan SPBU membuat warga dan pengendara panik. Kobaran api menghanguskan mobil pribadi jenis City Car atau perkotaan di Jalan Genteng Kali, Surabaya, Selasa malam. Kobaran api menghanguskan mobil pribadi jenis City Car atau perkotaan di Jalan Genteng Kali, Surabaya, Selasa malam. 1 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Menurut pemilik mobil, Petrus, ia mengemudikan mobilnya seorang diri. Namun baru 10 menit dikendarai, kap mobil tiba-tiba muncul asap tebal disertai kobaran api. Petrus kemudian bergegas keluar mobil untuk menyelamatkan diri. Diduga percikan api berasal dari korsleting kelistrikan mobil. Berapa lama Pak tadi, Pak? Mobil tadi? Ya. Tadi dari Dharma Husada ke sini palingan 10 menit, kali 15 menit nggak sampai. Konflik listrik ini, Pak. Apanya? Dugaan awal apa, Pak? Wah, saya nggak ngerti. Apinya dari Error mana? aja, dari kap mesin. Asapnya keluar dari kap keluar api mesin. atau asap juga? Asap. Udah asap sekian lama, baru mulai keluar api kecil gitu, terus makin lama makin besar. Tahunya mulai dari mana, Pak? Tadi? Dari saya ngobrol itu tadi saya jalan mana? tiba-tiba di sini. Oh, langsung. Di depan ini, saya langsung berhenti gitu. Saya lihat, loh kok tiba-tiba error gitu. Terus saya langsung berhenti. Dan dari situ, dia keluar asap. Saya lihat asap. Petugas damkar akhirnya berhasil memadamkan mobil yang terbakar. Barang bukti mobil dibawa ke kantor polisi, sedangkan pemiliknya masih dimintai keterangan. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, baru dikendarai 10 menit di jalan, mobil pribadi hangus terbakar di Surabaya. Sebelumnya mobil sempat mengeluarkan asap tebal dari kap mesin. Kobaran api menghanguskan mobil pribadi jenis City Car atau perkotaan di Jalan Genteng Kali, Surabaya, Selasa malam. Kobaran api menghanguskan mobil pribadi jenis City Car atau perkotaan di Jalan Genteng Kali, Surabaya, Selasa malam. 1 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Menurut pemilik mobil, Petrus, ia mengemudikan mobilnya seorang diri. Namun baru 10 menit dikendarai, kap mobil tiba-tiba muncul asap tebal disertai kobaran api. Petrus kemudian bergegas keluar mobil untuk menyelamatkan diri. Diduga percikan api berasal dari korsleting kelistrikan mobil. Berapa lama Pak tadi, Pak? Mobil tadi? Ya. Tadi dari Dharma Husada ke sini palingan 10 menit, kali 15 menit nggak sampai. Konflik listrik ini, Pak. Apanya? Dugaan awal apa, Pak? Wah, saya nggak ngerti. Apinya dari Error mana? aja, dari kap mesin.
Asapnya keluar dari Langsung atap keluar mesin. api atau asap dulu, Pak? Asap. Udah asap sekian lama, baru mulai keluar api kecil gitu, terus makin lama makin besar. Tahunya mulai dari mana, Pak, asap tadi? Dari saya ngobrol itu tadi Dari saya jalan mana? tiba-tiba di sini, Oh, langsung. di depan ini, saya langsung berhenti gitu. Saya lihat, loh kok tiba-tiba error gitu, terus saya langsung berhenti. Dan dari situ, dia keluar asap. Saya lihat asap. Petugas damkar akhirnya berhasil memadamkan mobil yang terbakar. Barang bukti mobil dibawa ke kantor polisi, sedangkan pemiliknya masih dimintai keterangan. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, pasca Lebaran harga sejumlah kebutuhan dapur seperti bawang merah dan bawang putih di pasar tradisional Surabaya masih tinggi. Kenaikan harga bawang disinyalir karena stok barang di pasaran menipis. Harga kebutuhan dapur di pasar tradisional Tambak Rejo, Surabaya, Rabu siang masih tinggi. Bawang putih misalnya dari Rp28.000 per kilogram, kini tembus Rp33.000 per kilogram. Bawang merah dari Rp35.000 kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga bawang merah dan bawang putih menurut pedagang terjadi sebelum Lebaran. Diduga tak kunjung stabilnya harga karena stok barang di pasaran semakin menipis. Akibat naiknya harga bawang merah dan bawang putih, pedagang mengalami penurunan omset karena banyak pembeli mengurangi jumlah pembeliannya. Harga bawang merah ini naik berapa per kilonya? Per kilonya naik 5.000. Sejak kapan itu, Bu? Sejak 1 minggu yang lalu. Itu kenapa kok bisa naik, Bu? Ya karena barangnya itu kosong, gudangnya kosong, belum datang. Padahal ini sudah Lebaran ya. Iya. Untuk bawang putih sendiri gimana? Bawang putih naik 4.000. Dari berapa ke berapa, Bu? Dari 28, 33. Oh, sekarang 33 ya. Tapi pembeli ini ada yang mengurangi pembeliannya nggak, Bu? Misalnya 1 kilo jadi setengah kilo gitu? Iya, kadang 1 kilo beli setengah kilo, yang 2 kilo beli sekilo gitu. Meski harga bawang merah dan bawang putih naik, namun harga cabai rawit di pasar Tambak Rejo kini justru turun drastis. Dari Rp80.000, kini Rp28.000 per kilogram. Hari Purwanto melaporkan dari Surabaya. Saudara, belasan mahasiswa asal Jawa Timur yang menempuh pendidikan di Sudan tiba kembali di tanah air. Total 37 warga Jawa Timur yang dipulangkan ke rumahnya dari negara yang sedang berkonflik tersebut. 12 mahasiswa asal Jawa Timur yang selama ini tinggal di Sudan tiba di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya Rabu siang. Mereka merupakan kloter keempat atau terakhir yang datang dari Sudan. Sebelumnya sejak Minggu 30 April, 25 warga Jawa Timur tiba dari Sudan. Para mahasiswa ini berasal dari sejumlah daerah di Jawa Timur, seperti Surabaya, Blitar, Jember, Pasuruan, Lumajang, Malang, Sidoarjo, dan Bojonegoro. Di asrama haji mereka dijemput petugas BPBD dari daerah masing-masing untuk diantar pulang. Sebagian besar mahasiswa dari Sudan ini sudah memasuki semester akhir, namun terpaksa pulang karena perang saudara di negeri tersebut memanas. Akhir kali yang pas kita tinggalkan ya masih belum membaik, oleh karena itu makanya KBRI dan pihak dari Indonesia memilih untuk evakuasi seluruh warga negara Indonesia dari Sudan ke Indonesia. Ini rencananya nanti kalau mungkin udah reda atau kembali studi sana atau gimana, Mas? Untuk saya sendiri masih belum tahu ya Mas. Soalnya kan masalah kayak gini itu biasanya bisa berkepanjangan banget. Kalau memang bisa membaik dan memang nggak butuh waktu lama untuk recovery negaranya, mungkin kemungkinan bisa balik sih. Soalnya tinggal 1 semester kan. Tapi kalau memang berkepanjangan ya lebih baik kalau bisa di Universitas Indonesia dan bisa melanjutkan semester. Rencananya setelah ini gimana? Melanjutkan lagi kalau udah reda? Belum ada ketentuannya sih, jadi kita nunggu kabarnya aja. Situasi di sana sendiri seperti apa sih, Pak? Gambarannya jelas. Situasi masih banyak senjata sih, masih senjata gitu Pak. Tapi kalau sekarang ini saya kurang tahu. Saya kan udah di sini. Pak, harapannya apa, Mbak? Harapannya apa selanjutnya? Semoga Sudan kembali membaik. Semoga orang-orang di Sudan juga aman di sana.
terus kita semua bisa kembali sekolah di sana dengan melanjutkan studi dengan sampai selesai. Para mahasiswa berharap perang saudara di Sudan segera usai, sehingga mereka bisa melanjutkan pendidikan. Namun jika konflik tak kunjung usai, mereka berharap bisa meneruskan pendidikan di tanah air dengan prakarsa pemerintah. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya. Kita beralih ke informasi ringan, Saudara. Fenomena munculnya jutaan ubur-ubur kembali terjadi di Laut Jawa di pantai utara Probolinggo. Fenomena yang hampir setiap tahun terjadi ini menjadi tontonan bahkan hiburan bagi masyarakat sekitar. Hamparan laut di sepanjang pantai sekitar pelabuhan pelelangan ikan Mayangan, Kota Probolinggo dipenuhi jutaan ubur-ubur. Hewan laut itu berenang dan mengambang di permukaan air laut. Momen langka yang hadir setahun sekali itu menarik warga untuk sekedar melihat atau bahkan menangkapnya. Kebanyakan ubur-ubur itu berwarna putih dengan bintik kecoklatan, sebagian berwarna kebiru-biruan. Seorang warga asal pegunungan Bromo, Probolinggo takjub dengan kehadiran jutaan ubur-ubur. Ia bahkan sempat menangkap dan memegang ubur-ubur dan tidak takut disengat hewan bertubuh lunak itu. Sering kesini. Tapi untuk melihat fenomena ubur-ubur ini baru kali ini, baru pertama kali ini. Pak Sugeng gimana menurut Pak Sugeng? Gimana ya? Kotor atau menarik atau bagaimana? Ya menarik lah, Menarik. Ya, menarik. Sangat apa? Bagus ya? Bagus. Tadi sempat megang ya? Tadi Iya, sempat. megang. Iya, sempat. Gimana? Gatel rasanya? Kayak empuk-empuk gimana gitu. Kayak jelly. Iya, kayak jelly gitu. Nggak gatal nggak? Enggak. Asalkan nggak diganggu. Gatal enggak ada. Iya. Ya, seru Tadi lah. datang turun terus pegang itu nggak jijik atau apa gitu? Enggak. Kehadiran jutaan ubur-ubur itu juga menjadi perhatian dan kewaspadaan tersendiri bagi anggota Pos Keamanan Laut Terpadu Angkatan Laut. Komandan Pos Keamanan Laut Terpadu dan Poskamladu Letu Suplai Gada Kusuma mengatakan, hewan laut itu diduga datang dari tengah lautan yang dingin ke daerah pantai yang hangat. Fenomena ubur-ubur ini kan sudah fenomena yang sering terjadi, sudah dari tahun ke tahun. Ini kebetulan di Probolinggo, khususnya di Mayangan, sudah sekitar 1 minggu untuk fenomena ubur-ubur itu. Mungkin faktornya apa? Ubur-ubur yang datang? Nah, untuk faktor mungkin karena cuaca yang sekarang tidak menentu. Terus kalau dari ubur-ubur biasanya yang saya ketahui, yang saya baca dari berita juga, dia mencari tempat yang hangat biasanya. Nah, karena cuaca di laut lepas mungkin terlalu dingin, makanya dia tempat yang lebih hangat, cuaca yang lebih hangat. Seperti tahun-tahun sebelumnya, jutaan ubur-ubur itu biasanya berada di tepi pantai hingga 2 bulan. Atau saat perubahan musim dari musim penghujan ke musim kemarau. Sebagian warga meyakini jika kehadiran ubur-ubur ke perairan dangkal menjadi penanda akan segera terjadi perubahan musim. Dan Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Melanie Musa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.